Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Hadiwibowo SHUM MPD. Saya adalah dosen S1 Informatika Medis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Spesialisasi bidang keilmuan saya adalah mengajar pada mata kuliah Agama Islam, lebih tepatnya AIK 1, Kemanusiaan dan Keimanan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dari aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah AIK Kemanusiaan dan Keimanan. Mata kuliah AIK 1, Kemanusiaan dan Keimanan, merupakan mata kuliah institusi yang wajib bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Lamongan sebagai bagian dari pembinaan karakter mahasiswa agar memiliki pemahaman agama Islam, supaya mereka memiliki akhlak yang baik secara komprehensif dan mampu mengamalkannya di dalam kehidupan. Mata kuliah AIK 1, Kemanusiaan dan Keimanan, adalah mata kuliah yang mempelajari dasar-dasar pengetahuan tentang kemanusiaan dan keimanan di dalam perspektif agama Islam, khususnya dalam konteks Muhammadiyah. Capaian pembelajaran mata kuliah AIK 1 atau disingkat CPMK. Pertama, mahasiswa mampu memahami makna agama, beragama dan menjadikan Islam sebagai way of life. Kedua, mahasiswa mampu memahami hakikat manusia, kehidupan, dan urgensi tauhid bagi kehidupan manusia. Ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep akidah, syirik, dan model syirik di dunia modern. Mahasiswa mampu memahami konsep iman dan akhlak serta pengaruhnya dalam kehidupan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali tatap muka, didukung dengan beberapa media pembelajaran yang telah disediakan oleh universitas, salah satunya yaitu e-learning yang dapat diakses melalui e-learningmu.umla.ic. Jadi 14 pertemuan tersebut belum termasuk dengan ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. Berikut beberapa materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada 14 pertemuan ke depan. Pertemuan pertama yaitu perkenalan mata kuliah, yaitu menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, tujuan perkuliahan, hingga evaluasi perkuliahan. Di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang Islam sebagai way of life. Di pertemuan ketiga, akan dibahas tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Di pertemuan keempat, akan membahas tentang manusia dan kehidupan. Di pertemuan kelima, tentang iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Di pertemuan keenam, kita akan membahas tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Di pertemuan ketujuh, konsep akidah dalam Islam. Di pertemuan ke-8 nanti ada ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, syirik dan bahayanya bagi manusia. Pertemuan ke-10 yaitu syirik zaman modern. Pertemuan ke-11, cara beragama yang hanif dan wasatiyah. Di pertemuan ke-12, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Di pertemuan ke-13, urgensi doa dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan ke-14, toleransi dalam Islam. Di pertemuan ke-15, yaitu tentang kajian atau isu-isu kontemporer yang sedang berkembang. Di pertemuan ke-16, yaitu ujian akhir semester atau UAS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya akan pakai, yaitu teknik DIE, Delivery
interaction, and assessment. Teknik pertama yaitu teknik delivery, yakni bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Saya melakukan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, dengan mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa atau student centered learning. Berikut deskripsi secara ringkas mengenai metode yang saya gunakan. Pertama, metode ceramah. Metode pembelajaran dengan cara menyampaikan materi berupa konsep dasar dan definisi dari setiap topik. Saya juga menyisipkan beberapa buku ajar, beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik pembahasan yang telah saya lakukan. Metode diskusi. Pada metode pembelajaran diskusi ini bisa terjadi antara mahasiswa dengan dosen maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Tahap kedua adalah interaksi. Selama proses interaksi kepada mahasiswa, saya selalu menerapkan proses pengajaran dengan mahasiswa menggunakan metode pembelajaran aktif dengan mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa atau student centered learning dalam proses pembelajarannya. Harapannya mahasiswa menjadi lebih kreatif, aktif, dan inovatif. Sistem SCN yang diterapkan pada mata kuliah ini terdiri dari pertama, interactive learning. Interactive learning secara fundamental berpusat pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima pasif informasi, tetapi juga ada pertukaran informasi antara dua arah, antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan mahasiswa. Collaborative learning adalah model pembelajaran di mana dua atau lebih mahasiswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Kelompok kolaboratif ini cenderung lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Saya juga menyiapkan untuk para mahasiswa media group. Dalam hal ini kami menggunakan media group WhatsApp sebagai sarana diskusi dan tanya jawab di luar kelas. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan menggunakan rubrik MCQ, yaitu multiple choice question, dan esai di platform e-learning.umla.ac.id. Teknik yang terakhir yaitu teknik assessment. Bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa? Pembobotan setiap hasil evaluasi pembelajaran akan saya sampaikan di awal pertemuan. Hal tersebut saya lakukan dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dari awal kriteria penilaian tersebut, sehingga mahasiswa dapat membuat dan menentukan strategi agar selama proses perkuliahan, selama proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Adapun kriteria bobot penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa di awal pertemuan meliputi: pertama, kuis interaktif berbobot 10%, penugasan dan keaktifan berbobot 25%, diskusi kelompok berbobot 15%, UTS atau ujian tengah semester berbobot 25%, ujian akhir semester berbobot 25%, sehingga total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Islam dan Kemuhammadiyaan 1, Kemanusiaan dan Keimanan. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronis tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Segala puji, segala syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita
sekalian. Jangan lupa salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bagaimana kabarnya? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Siapa lagi? Oke, terima kasih. Kita kemarin pekan lalu sudah mempelajari tentang Islam sebagai way of life. Islam sebagai way of life atau Islam sebagai jalan hidup. Adakah yang masih ingat tentang materi yang telah kita pelajari kemarin? Mbak, ya, Mbak siapa namanya? Salwa. Mbak Salwa, silakan Mbak Salwa. Agama Islam merupakan agama yang menuntut umatnya menuju jalan keselamatan dan menekankan pentingnya menegakkan keselamatan bagi diri orang lain dan sekitarnya. Terima kasih Mbak Salwa. Sekarang ada yang bisa memberikan ingatannya tentang materi kemarin tentang Islam sebagai way of life. Siapa? Silakan. Saya, Pak. Ya, monggo. Tujuan Islam yaitu menjamin kesejahteraan hidup secara material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Terima kasih. Oke, sekarang sudah paham ya materi yang kemarin? Sudah. Sekarang kita akan memasuki materi yang baru, materi tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam. Tepuk tangan semuanya. Kita hari ini akan mempelajari tentang hakikat manusia. Yang kedua, asal usul manusia. Yang ketiga, potensi dan kelemahan manusia. Yang keempat, kita akan belajar tentang sifat-sifat manusia. Manusia itu makhluk yang sangat unik ya. Makhluk yang sangat unik. Manusia ini memiliki keunikannya masing-masing. Jadi setiap manusia itu punya keunikan. Antar individu satu dengan yang lain itu punya keunikannya masing-masing berbeda-beda. Jadi ada orang yang memiliki keunikan di bidang seni misalnya, atau di wajahnya itu kan sudah ada keunikannya masing-masing ya. Tidak ada di jari manusia, sidik jari manusia itu tidak ada yang sama. Meskipun itu kembar identik, itulah salah satu daripada keunikan manusia. Nah, manusia ini disebut sebagai banyak hal. Ilmuwan-ilmuwan itu menyebutnya dengan banyak hal. Ada yang menyebut sebagai zon politikon. Ada yang kalau ilmu mantik mendefinisikan sebagai hayawanun natik dan sebagainya. Kita bisa belajar tentang definisi manusia dari setiap sudut pandang pembelajaran. Kalau sosiologi, manusia sebagai makhluk sosial. Kalau psikologi, manusia memiliki jiwa dan ruh, memiliki pemahaman hati dan sebagainya. Selama manusia itu masih ada, maka kajian tentang manusia akan terus ada. Selama entitas manusia ini masih ada, maka kajian tentang manusia ini akan ada dengan bermacam sudut pandang ilmu tadi. Oke, kenapa alasannya? Kok manusia ini begitu unik dan perlu dikaji terus-menerus? Apa alasannya? Ada yang bisa membacakan? Monggo Mbak, minta tolong dibacakan. Mbak siapa? Mbak Indah, silakan Mbak Indah. Yang pertama, manusia adalah entitas yang kompleks dan misterius. Yang kedua, rasa ingin tahu manusia terhadap eksistensi dirinya. Yang ketiga, akal manusia yang cenderung untuk merenungkan, memikirkan, dan menemukan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus kepada Mbak Indah. Kita masuk ke manusia dalam sudut pandang Al-Quran ya, dalam pandangan Al-Quran. Manusia dalam pandangan Al-Quran itu memiliki banyak istilah di dalam Al-Quran. Satu, ada namanya istilah al-bashar. Manusia disebut sebagai bashar. Manusia disebut sebagai al-insan. Manusia disebut sebagai an-nas. Manusia disebut sebagai uns. Manusia disebut sebagai bani Adam. Ini semua istilah yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Istilah-istilah itu memiliki titik tekan makna berbeda-beda. Kalau al-bashar itu lebih kepada manusia secara biologisnya, secara fisiknya itu bashar. Ini basyarun mithlukum yuha ilayya dan seterusnya.
Kemudian al-insan ini lebih ke ranah psikologisnya. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat berkaitan dengan al-insan. Misalnya, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Misalnya lagi ada, atau teman-teman ada yang bisa mencarikan ayat tentang al-insan, tentang konsep al-insan di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa mencarikan ayat di dalam Al-Quran tentang al-insan, kata-kata al-insan? Silakan, katakan siapa? Ya, Pak. Oh iya, silakan. Monggo, Mbak siapa? Pak Anin. Mbak Anin, silakan Mbak Anin. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi gigir. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus. Ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Anin. Oke, selanjutnya tadi Bashar sudah, terus Al-Insan sudah, sekarang An-Nas. Ada yang bisa membacakan surat An-Nas? Siapa angkat tangan, silakan. Ayo Mbak. Mbak siapa namanya? Sela ya. Mbak Sela, silakan yang keras Mbak Sela supaya teman-teman mendengarkan ya. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan penciptaan manusia. Kalau di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah telah berfirman bahwa manusia diciptakan itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan kita dengan membaca ayat suci Al-Quran ini mendapatkan pahala yang berlipat. Amin. Materi tentang proses penciptaan manusia yang ada di dalam Al-Quran. Ini proses penciptaan manusia secara umum ya. Manusia yang pertama Allah ciptakan dari saripati tanah atau dalam bahasa Arab min sulalatin min tin. Ada teman-teman yang bisa membacakan arti daripada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Oke, silakan minta tolong Mbak. Dan artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak. Selanjutnya ada min nutfah. Nutfah itu artinya apa? Air mani. Kurang keras, kurang jamaatan. Nutfah artinya apa? Air mani yang memancar dari seorang ayah, itu yang asal usul kita. Berarti kita itu berasal dari sesuatu yang hina sebenarnya. Kita sebenarnya lahir dari sesuatu yang hina. Kemudian Allah muliakan nanti. Allah muliakan dengan meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita di umur kita yang 4 bulan di dalam rahim itu. Setelah proses nutfah, kita kemudian janin atau calon bayi, calon janin itu berada di kororin maki, di rahim seorang ibu. Dari rahim seorang ibu itu nanti ada yang namanya alaq. Jadi nutfah itu nanti menjadi alaq. Alaqah itu apa Mbak? Minta tolong Mbak siapa namanya? Isna, Pak. Mbak Isna, silakan Mbak Isna untuk membacakan apa itu alaqah, supaya teman dan dengan suara lantang supaya teman-teman mendengarkan dan memahami. Oke? Silakan Mbak. Dalam istilah umum, alaqah biasanya diartikan sebagai segumpal darah yang membeku atau menggantung pada sesuatu
yang menyerupai cacing yang hidup di air, dan ketika seseorang mengonsumsi air yang mengandung cacing tersebut, cacing itu dapat menempel di tenggorokan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman-teman. Nah, setelah proses alaqah nanti kemudian menjadi lahm atau dagingnya, lahman. Setelah daging itu terbentuk nanti menjadi khalqan akhar. Satu bentuk yang baru yang berbeda dengan bentuk awalnya, yaitu nutfah. Kita menjadi sosok yang baru berupa janin itu bentuknya sangat berbeda dengan bentuk pertama. Dari saripati tanah tadi, dari nutfah, kemudian alaqah tadi, dan seterusnya itu nanti berbentuk yang berbeda di rahim seorang ibu. Itu bertahan di dalam rahim selama berapa bulan? 9 bulan. Rata-rata 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang, ada yang lebih, tetapi rata-rata 9 bulan 10 hari. Oke, kita lanjutkan. Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjutkan materi, ada yang ingin bertanya? Monggo silakan angkat tangan. Mbak, mau bertanya? Ya, apakah Nabi Adam itu sama dengan kita manusia tadi? Oke, Nabi Adam apakah sama proses penciptaan dengan kita manusia anak turunnya? Nabi Adam berbeda proses penciptaannya. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari artim, ya. Pertama bahan dasarnya adalah artim. Nah, kemudian berbeda dengan kita yang dari proses pembuahan atau nutfah, dari hubungan antara suami dan istri atau bapak dengan ibu kita. Tetapi Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari bahan dasar yaitu tanah, ya. Yang kemudian tanah ini ketika sudah terbentuk dengan bentuk yang sudah sempurna secara fisik, maka Allah tiupkan ruh ke dalam bentuk yang sudah Allah ciptakan itu. Itu perbedaan antara Nabi Adam dengan kita. Kalau kita Allah ciptakan melalui proses pembuahan, ya, yang kemudian nanti di umur 4 bulan di dalam rahim ibu kita itu ditiupkan ruh baru di umur 4 bulan. Hari ini materi yang kita pelajari sudah cukup. Untuk materi yang akan datang adalah manusia dan kehidupan. Kemudian untuk hari ini saya beri tugas untuk dikumpulkan di pertemuan yang akan datang, yaitu membuat konsep map, ya, berkaitan dengan kelahiran manusia atau asal usul manusia tadi yang sesuai dengan versi Al-Quran. Nanti versi Al-Quran tadi yang dari nutfah tadi, ya, yang kemudian nanti menjadi khalqan akhar, itu silahkan dibuat peta konsep. Nah, peta konsep ini nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan nanti kelompok PJMK untuk memberikan kepada kelompok masing-masing supaya tugas ini bisa merata. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan secara berkelompok. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Kafaratul majlis dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih. Thank you very much. Ila liqa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan terima kasih pada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lamongan, rekan-rekan dosen sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam yasturun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.